Agak bingung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu semuanya. Kita dikumpulkan di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal soleh yang menjadi pemberat timbangan amal di yaumil akhir kelak insya Allah. Dan kita selalu memohon kepada Allah agar setiap nikmat ini bisa kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya memang kita difasilitasi seluruh nikmat di dalam rangka untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat-ingat, setiap berlalu waktu kita sedang menulis kitab kita sendiri masing-masing yang nanti akan dibaca sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian kita akan menerima kitab kita dari sebelah kanan, sebagian dari sebelah kiri, sebagian dari belakang. Adalah orang-orang yang beruntung yang menerima kitabnya dari sebelah kanan. Dia akan mendapatkan hisab yang yasiro, hisab yang ringan. Maka untuk mendapatkan hisab yang ringan, hari ini kita merancangnya. Setiap waktu lewat, kita tulis kehidupan kita dengan tulisan yang baik, sehingga kitab kita mungkin kitab yang membuat kita bahagia. Bagi orang yang mendapatkan dari sebelah kanan, dia akan mengatakan kepada saudara-saudaranya, ini loh kitabku, ini loh kitabku. Dan kita bersyukur kepada Allah. Dengan ngaji seperti ini, kita insya Allah selalu diingatkan untuk terus-terusan memperbaiki. Karena apa yang sudah lewat tidak bisa kita hapus, sudah tertulis. Dan kita berharap mudah-mudahan yang ke depan tulisan kita menjadi tulisan yang baik, sehingga kita bangga di hadapan Allah untuk membacanya insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuknya dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari seluruh risalahnya dan dimudahkan untuk berada di atas sunnah-sunnahnya insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum melanjutkan ke pembahasan salat sunnah, saya mengingatkan dulu untuk kecerdasan kita sebagaimana biasa, bahwa ternyata sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tola umruhu, yang panjang umurnya, yang kemudian wahasuna amaluhu, kemudian baik amalnya. Kemudian wasarun nas, adapun yang buruk manusia, seburuk-buruk manusia adalah tola umuruhu, panjang pula umurnya, wasa'a amaluhu, tetapi buruk amalnya. Makanya kita berharap Bapak Ibu semuanya mendapatkan umur yang panjang, sekaligus dibekali oleh Allah agar umur panjang itu betul-betul kita gunakan untuk beramal soleh. Karena kalau tidak, sebaliknya malah justru menjadi orang yang paling buruk. Orang yang panjang umurnya ini ngelek sifatnya itu jan bisa elek-elek wong. Sebab makin jauh dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab semakin banyak maksiat yang dia lakukan. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dalam salah satu subbab di dalam kitab Tamasyak Negeri Akhirat, bagaimana seseorang menyikapi kematian. Maka ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang sibuk dengan dunianya. Disebut golongan orang yang sibuk, yaitu orang-orang yang terperdaya dengan dunianya. Orang jenis ini adalah orang yang tidaklah dia mengingat kematian kecuali sedikit saja, dan dia membenci kalau dengar kematian itu. Dia membenci
kalau dengar kematian. Seorang seneng, krungu mati ki ora seneng. Boro-boro kok membuat suasana kematian di dalam rumahnya, enggak. Takut dia. Takut dan benci, takut dan benci. Dan dia akan sibuk dengan dunianya. Ini disifati oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah 94, 95, 96. Sifat-sifat orang Yahudi, orang-orang al-maghdub alaihim adalah orang-orang yang mengira bahwa kebahagiaan itu hanya di dunia saja. Maka dikatakan oleh Allah di dalam ayat tersebut, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau jangan ingat subuh yang lalu saya baca itu di sini bahwa orang-orang Yahudi itu orang-orang yang ini hidup 1000 tahun lagi. Mereka itu nggak mau mati. Kalau memang mereka betul tahu bahwa akhirat itu baik untuk mereka, yang mereka klaim seperti itu, maka kata Rasulullah, katakan kepada mereka, kata Allah kepada Rasulullah, katakan kepada mereka, minta mati, minta saja mati. Maka mereka tidak mungkin akan mau mati, gitu. Walaupun dia dipaksa mati, dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Sementara orang-orang yang kayak kita ini Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan masuk golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tobat namanya. Jadi orang yang menghadapi kematian itu, menyikapi kematian itu, yang kedua adalah golongan orang yang tobat, yaitu orang-orang yang sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia belum mau meninggal dunia. Dia agak-agak membenci kematian. Ingat jenengan tahu bahwa ada hadis, barang siapa yang membenci kematian maka dia benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi golongan yang kedua ini tidak termasuk yang ini maksudnya. Sebab apa? Sebab yang kedua ini adalah orang-orang yang dia tuh takut mati karena merasa belum cukup bekal. Bukankah itu kebanyakan kita? Iya enggak? Gitu? Saya juga masih merasa begitu. Jenengan mau mati sekarang? Sepertinya kok belum siap nih. Ya, jadi orang golongan kedua ini adalah orang yang dia merasa belum siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena benci Allah, tapi karena merasa saya belum cukup bekal. Para ulama menyebut tentang ini bahwa maksudnya adalah orang ini adalah orang yang sebagaimana seorang yang hendak melamar kekasihnya untuk dijadikan istrinya, tetapi dia merasa bahwa kalau saya maju sekarang itu merasa belum cukup, mungkin lamarannya kurang. Dia khawatir ditolak sama calon mertuanya, sehingga dia berbuat. Maka ciri golongan yang kedua adalah orang yang banyak berbuat amal soleh. Kenapa? Bukti bahwa dia hendak melamar serius, berarti kan dia mengumpulkan harta, ya enggak? Gitu Bapak Ibu. Kalau memang dia serius betul ingin melamar seseorang, maka dia melakukan sebuah kegiatan yang menuju ke sana. Maka demikian juga orang yang golongan kedua ini ketika melihat kematian dia banyak berbekal. Maka ciri yang paling khusus di golongan orang yang kedua itu banyak sekali beramal soleh, dia berbekal. Karena khawatir bertemu dengan Allah dalam kondisi yang tidak cukup bekal. Adapun orang yang ketiga adalah orang yang arif. Ini pembahasannya di sub pembahasan kitab Negeri Akhirat di salah satu masjid. Kebetulan kita bahas itu panjang lebar kalau di pembahasan khusus. Yang arif adalah orang yang sudah cinta dengan bertemu dengan Allah. Artinya dia dua cinta dengan kematian. Terus ngarep-arep kapan ya dijemput gitu. Kayaknya kebanyakan kita belum Saya juga kayaknya belum siap dijemput sekarang. Yang hadir sudah siap belum? Apa yang merasa saya sudah siap sekarang? Saya sudah siap. Mau dijemput sekarang juga insya Allah siap. Ya, orang arif ini demikian. Orang arif adalah orang yang dia insya Allah sudah siap menghadapi kematian, sehingga dia merasa segera dijemput pun tidak masalah. Nah, mana yang terbaik di antara tiga golongan orang ini? Yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ditutup dengan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, tola umuruhu, yang panjang umurnya, dan wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Adapun yang seburuk-buruk manusia adalah wasyarrun nas, tola umuruhu, panjang umurnya tetapi wasa'a amaluhu, tapi buruk amalnya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita berharap tambahan umur kita betul-betul tambahan kebaikan. Wal hayata ziyadatan li fi kulli khair.
doanya Rasulullah. Ya Allah, jadikan tambahan umur saya adalah tambahan kebaikan. Janganlah bertambah umur kecuali bertambah kebaikan. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk kita semua tentang bahwa kita akan datang ke negeri akhirat, karena di antara syarat mendapatkan kekhusyuan adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Quran surah Al-Baqarah 46. Orang-orang khusyuk adalah orang-orang yang dia sadar sepenuhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuatnya menjadi khusyuk di dalam seluruh aktivitasnya, termasuk dalam aktivitas salat yang sudah kita pelajari. Cara mendapatkan salat khusyuk adalah sallu salata muwaddi'in. Salatlah sebagaimana salatnya orang yang hendak mati. Subuh tadi kita menghadirkan suasana itu sehingga insya Allah mendapatkan kekhusyuan. Nah, bab berikutnya di dalam kitab itu adalah tentang bahwa sakitnya seorang muslim menggugurkan dosa-dosa. Insya Allah nanti kita singgung di pertemuan berikutnya. Baik, kita masuk ke pelajaran kita. Insya Allah kita kemarin sampai di keutamaan terakhir sudah kita bahas, yaitu cara menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang paling kita inginkan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wali berasal dari kata dekat, artinya dekat. Waliullah berarti yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali syaitan berarti yang dekat dengan setan. Nah, ternyata untuk menjadi seorang wali, Allah sudah sebutkan dalam Quran surah Yunus ayat ke-62 sampai 64. Ala inna awliya Allah, ingatlah bahwa wali-walinya Allah itu adalah orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, adalah orang-orang yang tidak merasa takut dengan apapun kecuali dengan Allah saja, dan mereka bukan termasuk orang yang bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Jelas definisinya, bukan wali Allah adalah orang yang bisa terbang di atas langit, bukan. Wali Allah adalah orang yang bisa berjalan di atas air, bukan. Wali Allah adalah orang yang ditanya, oh udah Jumatan belum? Oh saya sudah, Jumatannya di Mekah, bukan. Jadi walinya Allah adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dia senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang saddidu wa qaribu wa'malu. Kita menjadi orang-orang yang sadid, adalah orang-orang yang berusaha lurus terus. Pengennya sholat ya tepat waktu terus, pengennya begitu. Ini orang-orang yang senantiasa bertakwa. Kalaupun fail, gagal, tidak tepat waktu, itu bukan karena keinginannya dia, karena sebuah keadaan yang memaksa demikian, bukan karena kelalaian. Maka dikatakan wa qaribu, dekatilah. Kalau nggak bisa nilai 10 ya minimal songo, ojo siji gitu. Nek siji kan songo ojo teri berarti. Nah, ini menjadi pengingat buat kita. Ini peluang untuk setiap kita, Bapak Ibu semuanya, ya kan? Ini peluang untuk setiap kita, siapapun kita, apalagi yang sudah sepuh, sudah diambang kematian. Inilah yang kita cari, Bapak Ibu, derajat di mana kita adalah orang yang termasuk walinya Allah, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia senantiasa. Kata senantiasa jelas ini bahwa memang mengkondisikan terus-menerus di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, adalah kabar gembira buat mereka di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Itulah mengapa kita sudah pernah bahas bahwa barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka dunia akan tunduk patuh kepadanya. Barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, dia akan mendapatkan seperti apa yang ditetapkan, dan dia tidak dapat akhiratnya. Seperti apa yang ditetapkan berarti janjinya, walaupun kita punya angan-angan banyak, kita nggak akan sampai ke sana, belum tentu. Hanya sampai kepada yang ditetapkan oleh Allah atas jatah kita. Makanya di sini dikatakan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, bahwa kabar gembira buat mereka orang-orang yang selalu beriman dan senantiasa bertakwa tentang kehidupannya dia di dunia yang bahagia. Kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Makanya diawali dengan kata-kata iman, ya. Kita itu mengimani betul hal yang seperti ini, dan tentu saja kita hanya bisa bertanya kepada pelakunya.
Orang-orang yang senantiasa bertakwa apakah berbahagia? Yakin berbahagia, itu janji Allah. Mungkin sebagian dilihat secara fisik nggak terlihat bahagia, mungkin dia bukan orang kaya raya, karena sebagian orang menganggap kebahagiaan identik dengan kekayaan, dengan tercukupnya segala sesuatu. Belum tentu Bapak Ibu semuanya, belum tentu bahwa kebahagiaan yang meletakkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang terlihat sangat berkecukupan dengan kedudukan yang tinggi tapi selalu dalam kondisi gundah gulana. Dan ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kebahagiaan diukur dengan banyaknya jumlah harta, kasihan yang miskin. Gitu. Kalau kebahagiaan diukur dengan kedudukan, kasihan yang punya kedudukan. Jadi sesungguhnya kebahagiaan bisa menjadi hak siapa saja. Syaratnya alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini katakan la tabdila li kalimatillah, tidak akan berubah janji Allah itu. Kita perhatikan betul, enggak akan berubah janji Allah itu. Barang siapa yang beriman dan senantiasa bertakwa, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, pasti. La tabdila li kalimatillah, enggak akan ada perubahan terhadap apa yang Allah janjikan itu. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah yang dinamakan kemenangan yang besar, anugerah yang besar. Makanya Bapak Ibu semuanya, kita sudah ngaji lama, insya Allah kita harus mulai bisa menerah diri kita sendiri pada posisi yang mana. Dan insya Allah kalau kita termasuk orang-orang yang selalu beriman dan senantiasa bertakwa, insya Allah kita akan bahagia. Dan ini juga salah satu syarat kalimat la ilaha illallah, yaitu di bagian yakin. Orang yakin adalah orang-orang yang alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sama sekali di hatinya. Berarti senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, mereka buktinya adalah bukti keimanannya, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta yang dia miliki, dengan jiwa yang dia miliki. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi memang kata-kata senantiasa bertakwa itu akan membimbing kita untuk ingat terus. Dalam satu hari kita bisa mengukur apa yang sudah lewat 1 jam yang lalu. Kita sedang proses belajar tentang sholat sunnah Bapak Ibu semuanya. Saya berharap yang duduk hari ini benar-benar petang puluh kuis minimal. Kita kan sudah belajar beberapa waktu ini. Jenengan yang sudah hadir hari ini, saya berharap jenengan ya sudah praktek 40 itu minimal. Kemarin waktu saya ceramah di salah satu tempat mengatakan, Ustadz, kok Ustadz menyatakan cuma 40? Yang menyatakan cuma 40 itu siapa? Minimal 40 Pak. Sholat Tuhan nggak dihitung Ustadz. Ya, masalah dokter nih yang tanya, rajin banget nih. Dulu di BPK, Masya Allah, orang yang pensiun dan sangat rapih dan rajin dalam ngaji, Masya Allah. Dia mengatakan 40 Ustaz, saya sholat Tuhan nggak dihitung. Masya Allah. Tentu saja kalau jenengan bisa 100 lebih baik, sebagaimana Imam Ahmad. Dan saya kira bagi yang sudah belajar harusnya bisa lebih, bisa lebih, bisa lebih insya Allah Bapak Ibu. Karena apa? Ingat Bapak Ibu. Tentang terkait dengan ayat yang saya bacakan tadi, Quran surah Yunus ayat 62, 63, 64 itu, maka kita kaitkan dengan apa yang sudah kita baca minggu lalu, yaitu hadis arba'in nomor berapa? 38. Saya ulang sedikit. Kenapa? Penting. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala qala, adapun Allah berfirman, berarti ini adalah hadis qudsi. Ya, Allah berfirman, tidak ditulis dalam Al-Quran, tetapi diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Man adalah walian, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang menyakiti waliku, faqad adzantuhu biharbi, maka aku umumkan perang dengannya. Subhanallah Bapak Ibu. Itulah mengapa kita harus punya teman yang baik, teman soleh, teman yang Allah langsung bela atasnya. Bayangin, jangan kalau punya teman soleh berarti punya teman yang dekengannya itu Allah. Yang jikalau dia disakiti, Allah sendiri yang turun tangan, nggak main-main. Man adalah walian faqad adzantuhu biharbi, maka Allah umumkan perang dengan yang bersangkutan. Nah, ini terkait dengan wa hasuna ulaika rafiqa. Quran surah An-Nisa 69. Mereka itulah sebaik-baik teman. Maka kalau sudah tua, cari teman yang soleh, cari teman yang soleh. Ini pesan yang sangat keras ini. Nek pun sepuh wojo golek wong ora saleh mbok kanca repot nantinya dengan wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman, kata Allah bukan kata saya.
Masya Allah. Ya. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah aku mencintai seorang hamba yang mendekat kepadaku kecuali dengan apa yang kuwajibkan atasnya. Jadi orang-orang yang menjadi walinya Allah itu urusan yang wajib itu selesai semuanya. Dan kita betul-betul tepat. Kalau tidak tepat bukan karena kesengajaan. Ya, sekali lagi, kadang-kadang namanya manusia bisa saja duhur mungkin mulur sampai jam 1 bisa jadi. Tapi bukan karena sengaja, saya niat sengaja jam 1 gitu maksudnya. Niatnya tetap tepat waktu gitu. Nah, ini yang dikatakan Allah tuh cinta banget dengan yang begini, yang berusaha mendekat kepadaku dengan yang wajib-wajib itu. Kemudian wa ma yazalu 'abdi, kemudian hambaku ini senantiasa yataqarrabu ilayya bin nawafil, dengan yang nawafil, dengan yang sunnah-sunnah yang sedang kita pelajari ini. Yang sedang kita pelajari ini. Hatta ahabbahu, sampai saya benar-benar mencintainya. Makanya dikatakan seseorang yang ingin menjadi walinya Allah tidak berhenti di hal yang wajib. Kan dikatakan wa ma yazalu, ketika kemudian dia senantiasa mendekat kepadaku binawafil, dengan yang sunnah-sunnah, maka dikatakan hatta ahabbahu, sampai aku jadi jatuh cinta sama dia. Bayangin Bapak Ibu. Makanya kita sholat sunnah itu diperbanyak. Demi Allah Bapak Ibu, jenengan sudah belajar seperti ini, kalau kurang dari 40 ya kebangetan. Kebangetan. Duduk seperti ini, sudah diulang-ulang seperti ini, kurang dari 40 itu kebangetan. Apalagi kalau sudah ada 50 tahun, kurang dari 40 itu kebangetan. Ya Masya Allah. Kemudian faida, dan jika ahbabtuhu, dan jikalau aku sudah mencintainya, Masya Allah nih Bapak Ibu, kita dapat pertolongan, dapat ma'iyah, dapat pertolongan dan kebersamaan dari Allah dalam bentuk, kalau hadisnya di sini disebutkan pendengarannya hanya mendengar apa yang aku ingin dengar. Bayangin Bapak Ibu. Penglihatannya hanya melihat apa yang aku ingin lihat. Tidaklah tangannya menggenggam sesuatu kecuali genggaman tangannya seperti apa yang aku kehendaki. Tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali kakinya melangkah seperti apa yang aku kehendaki. Di dalam hadis surat yang lain dikatakan bahkan lintasan hatinya sebagaimana yang aku inginkan. Jikalau dia meminta kepadaku, pasti kukabulkan, kata Allah. Dan jikalau dia minta pertolongan kepadaku, pasti aku beri perlindungan kepada dia. Bapak Ibu semuanya, tentu ini yang paling kita ingin, Bapak Ibu semuanya. Siapalah kita merasa hebat kalau nggak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas buah dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pintarnya kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena kekayaan kita, sama sekali bukan Bapak Ibu. Lebih dari karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicapai dengan banyaknya melaksanakan yang sunnah. Dan ini berlaku di seluruh bagian ibadah Bapak Ibu. Jadi hadis ini tuh umum, bukan hanya persoalan sholat. Ada salah satu jamaah yang Masya Allah saya lihat wajahnya itu corong cilat itu padang itu kok nyeneng dia lah. Karena dia punya kebiasaan, Masya Allah saya nggak bisa, saya belum bisa. Beliau bisa istiqomah puasa itu udah lebih dari 10 tahun untuk puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Masya Allah bisa istiqomah melaksanakan yang sunnah seperti itu di antara proses mendapatkan kewalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian, mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Bukan hal yang sangat sakral sebagaimana disakralkan oleh orang-orang sehingga wali itu kemudian sampai berlebihan di dalam menyikapi, bukan itu. Wali adalah kesempatan buat kita semua yang insya Allah selalu beriman dan senantiasa bertakwa. Baik, kita sekarang masuk ke beberapa jenis sholat-sholat sunnah. Ini kalau pakai papan tulis lebih enak sebenarnya. Ada bagannya. Yang pertama adalah sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Yang pertama, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Adapun yang kedua adalah yang tidak dianjurkan berjamaah, Bapak Ibu. Jadi kalau bayangkan bagannya sholat sunnah, di sini sholat yang berjamaah, di sini yang tidak dianjurkan berjamaah. Adapun yang dianjurkan berjamaah saya bacakan dulu ya. Yang pertama adalah sholat tarawih. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian sholat id. Kemudian sholat gerhana.
Jadi kalau ada sholat gerhana, sholat nih, jangan enggak sholat nih. Jangan lewat gerhana kecuali kita sholat. Takmir masjid bertanggung jawab untuk mengadakan. Kemudian sholat istisqa. Kemudian sholat yang tidak dianjurkan berjamaah adalah dibagi dua lagi. Dibagi dua lagi. Yang pertama adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu. Kita menyebutnya sebagai sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu. Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Karena nanti dibagi lagi. Sholat rawatib ada yang mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah ada berapa? 10. Yang ghairu mu'akkadah ada 12. Meskipun di hadis Ummu Habibah disebut dalam satu hadis 12. Jadi kesannya seperti yang mu'akkadah kayak 12 karena dua dihitung 4. Tapi ada hadis lain riwayat Ibnu Umar yang menyampaikan bahwa yang mu'akkadah adalah yang 10 saja. Kemudian yang tidak mengiringi sholat fardu itu dibagi dua lagi, yaitu yang muqayyadah dan mutlaqah. Yang jenengan sering lakukan mungkin yang mutlaqah, sholat mutlak, sholat yang kapan saja jenengan ingin sholat, maka itu mutlaqah. Tetapi ada yang muqayyadah, yaitu sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu tapi terikat dengan sesuatu yang lain. Qayyad itu artinya terikat. Muqayyadah berarti kita terikat dengan sesuatu. Bisa jadi terikat dengan waktu, bisa jadi terikat dengan tempat. Di antara contohnya sholat tahiyatul masjid itu terikat karena kita masuk ke masjid. Tidak dilakukan kecuali kita masuk masjid. Berarti ini muqayyadah dengan ketika kita masuk masjid maksudnya. Makanya terikat. Kemudian sholat wudhu terikat karena kita setelah wudhu. Kemudian sholat istikharah terikat karena kita sedang bimbang. Ini orang lagi bimbang ya ngopo istikharah, gitu. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i ada sholat hajat, sholat hajjah karena terikat dengan hajat kita. Kemudian 2 rakaat setelah tawaf itu juga terikat, tempatnya harus di sana dan setelah tawaf waktunya. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang sholat rawatib yang mu'akkadah dulu. Ini dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hafidhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, saya menjaga sholat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qabla duhri wa rakaataini ba'daha. Nah, ini yang dikatakan bahwa yang mu'akkadah itu yang ini. Kalau yang hadis yang Ummu Habibah yang kita sudah baca sebelumnya 12, ya kan? Tapi di sini dikatakan hafidhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla duhri wa rakaataini ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Berarti sudah 4 nih. Sudah 4 loh. Kemudian rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Keterangannya begitu. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Jadi kalau bicara tentang hadis Ibnu Umar ini, ba'da maghrib itu sunnah yang paling afdol di rumah. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, zaman sekarang nek jenengan tunda balik tekan rumah, nyekel HP hilang ras itu sholat. Nah, ini masalah. Makanya ini saya cerita saya sendiri. Jangan mudah-mudahan enggak. Saya kadang-kadang begitu. Pengennya menegakkan sunnah, tahu sampai ke rumah ditanya apa, enggak HP, wis lali. Nah, ini masalah. Bagaimana kalau lali? Ada aturannya sendiri. Kalau lupa kita bisa mengkodok. Jadi salah satu sholat sunnah yang bisa dikodok adalah sholat rawatib. Rasulullah pernah mengkodok sholat ba'da duhur karena sedang menerima tamu yang penting terkait dengan dakwah Islam sampai datang waktu asar. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat ba'da duhur, kodok di ba'da asar. Gitu. Jadi makanya itu saya katakan tadi, nek wong wis ngaji kok kurang 140 ya kebangetan. Rasulullah kan dikodok melaksanakan rawatibnya, saking pentingnya. Kemudian warok ataini ba'dal isya. Dan 2 rakaat ba'da isya sama fi baitihi, di rumahnya. Saya bacakan teks hadisnya begitu. Sekali lagi disesuaikan karena ini bicara tentang sunnah. Kalau jangan khawatir nanti sampai rumah malah lali, sebaiknya di masjid.
Saya biasanya mengatasinya begini, tetap di masjid, kemudian sampai rumah kalau saya masih kurang puas saya sholat mutlak. Itu. Wis mau wis pada maghrib, ning kok rasane kurang mantap, rasane kurang tambahan, di rumah langsung sholat lagi. Kenapa? Karena afdholiyah sholat di rumah. Itu jadi saya mendapatkan dua-duanya. Sholat sunai yo entuk sing omah sebagai bentuk afdol sehingga tentrem matine. Ning yo ora kelangan sholat pada maghrib sebab lali gitu. Kemudian waro'ata ini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh. Total ada 10. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4. Pada maghrib 2, 6. Pada isya 2, 8. Qobliyah subuh 2, jadi 10. Ini yang masuk di dalam kategori mu'akadah. Adapun yang 12 Ummul Habibah itu adalah yang terkait dengan dibangunkan rumah di surga. Masuk 2 diantaranya yang ghairu mu'akadah. Yang ghairu mu'akadah, Rasulullah bersabda, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dikatakan kata Rasulullah, man hafidho, barang siapa yang menjaga arba'in qabla duhri wa arba'in ba'daha haramallahu alaihi nar. Itu hadisnya ya. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, berarti ini yang masuk ghairu mu'akadah ada 2 dan 2 lagi, 4 lagi di luar yang tadi. Paham nggih? Tadi kan sudah 2. Ini dikatakan arba'in nggih. Qabla duhri wa arba'in ba'daha. 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur. Masuk di antaranya ya 2 tadi yang mu'akadah. Berarti ada tambahan 2 lagi dan 2 lagi. Totalnya jadi 8. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi dengan sholat duhur saja datang ke masjid sudah 2 rakaat tahiyatul masjid, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat duhurnya, 4 rakaat ba'daha. Udah berapa itu? 14. Makanya saya bilang kalau kurang dari petang puluh ya banget. Awan tuh wis 14 niku pisan. Nggih. Maka haramallahu alaihi nar. Maka Allah haramkan atas dia neraka. Pripun coba niku? Sudah begini informasinya Bapak Ibu, nganti rang gregel rasa mangkat ya kebangetan. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, haram bagi dia neraka. Masya Allah. Kalau melihat hadiahnya Bapak Ibu, kalau melihat hadiahnya di harapan neraka, saya yakin nggak mudah pelaksanakannya. Iya nggak? Ada yang di sini sudah komitmen setahun terakhir qobla dan ba'da 44. Ada nggak yang komitmen 1 tahun terakhir? Kita sesuatu Bu. Makanya ini besar pahalanya Bapak Ibu. Diharamkan atasnya neraka. Pasti harus ada effort yang besar. Seseorang yang sudah paham ini, dia jam 11 sudah siap-siap. Dia sudah menunggu waktu sholat. Sehingga tahiyatul masjidnya sempurna. Nanti kita bahas ya. Karena tahiyatul masjid itu sholat yang bukan tertuju secara khusus sebagai sholat tahiyatul masjid. Tergantikan jikalau dia sudah qobliyah, sebenarnya tahiyatul masjidnya ya sudah selesai. Batasan 2 rakaat tahiyatul masjid itu hanya batasan minimal. Artinya kalau 1 kurang. Kalau 4 sudah masuk di dalamnya. Nanti kita bahas insya Allah maksudnya. Kemudian dikatakan rahimallah, rahmat Allah bagi man, orang-orang yang sholat qabla asri arba'an. Rahmat Allah turun kepada dia, orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Bayangin Bapak Ibu. Makanya sekali lagi sholat asar nunggu lagi, intadur sholat. Kita betul-betul menunggu waktu sholat Bapak Ibu. Nah, ini yang walinya Allah begitu, cinta betul sama Allah nih. Sehingga nah ini saya katakan Bapak Ibu, mungkin ini masih sebatas teori bagi sebagian orang, tapi bagi yang sudah menjadi walinya Allah itu memang dibimbing langkah kakinya gitu, hatinya itu dibimbing menuju itu. Bisa coba jangan dipraktekkan nih. Insya Allah mudah-mudahan sebagian besar di antara mungkin sudah saya berprasangka baik. Kemudian sholat qoblal maghrib, kata Rasulullah, sholat qoblal maghrib, sholat qoblal maghrib, liman sya'a, 3 kali Rasulullah menyebutkan. Sholat saat dulu maghrib, sholat saat dulu maghrib, sholat saat dulu maghrib, liman sya'a, bagi yang mau. Artinya apa? Ini qobliyah maghrib. Ada qobliyah maghrib 2 rakaat juga.
Jadi Masya Allah ya. Kemudian yang Isya ya. Kami dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ini kisahnya juga menarik ya. Idza adzan al muadzin, jikalau muadzin sudah adzan maka ibtadaru ila sawari, maka kami rebutan menuju ke tiang-tiang. Dan ini sebenarnya hadis ini berlaku untuk maghrib dan Isya. Ibtadaru ila sawari, dia mendekat kepada tiang, maksudnya cari sutroh maksudnya untuk sholat maksudnya. Sehingga dikatakan gini, idza ja'al gharib, jikalau datang orang yang asing, dudu wong kono, datang sebelum maghrib atau datang sebelum Isya, sampai berpikir, oh, wis rampung to iki salat. Nek jenengan bar salat niku lak do ngadeg dhewe-dhewe to niku. Gitu, salat masing-masing ba'da Isya misalnya. Sehingga kalau ada orang datang, dikiranya sampun rampung Isya sebab sadurunge Isya wong wis kaya ngono. Pahami maksudnya nggih? Sakderenge Isya orang salat masing-masing qobliyah Isya maksudnya. Kaya-kaya pun rampung salat Isya, kok wis dhewe-dhewe gitu. Sehingga orang yang datang, orang yang asing bukan orang situ menganggap, oh iki jojo wis rampung. Saking banyaknya orang yang sholat sendiri-sendiri. Nah, dari sini kita tahu berapa jumlahnya? 12. Yaitu sebelum subuh tidak ada, tapi duhur ada 2 qobliyah dan 2 ba'diyah, 4. Asar 4 qobliyah, sudah 8. Maghrib 2, sudah 10. Isya 2, 12. Berarti yang mu'akadah ada 10 rakaat, kemudian yang ghair mu'akadah ada 12. Pun pinten niku? 22 niku. Jadi nek jenengan mempraktek 17 plus 12 yang ghair mu'akadah plus 10, jadi istilahnya sudah 50 tahun niku. Gimana? Belum dihitung sholat suruh, sholat duha. Sholat duha 8 rakaat, yang 12 rakaat dhaif. Nanti kalau yang pakai 12 rakaat mau boleh silahkan, meskipun dhaif. Yang sahih yang 8 rakaat. Yang utama banget afdol minimal 4. Jadi sholat duha ojo pelit-pelit banget murung rakaat. Orang yang sholat duhanya 2 rakaat katanya orang pelit. Orang pelit. Makanya 4 rakaat minimal. Kalau mau bagus 8 rakaat. Kalau ada yang melakukan 12 rakaat, nggak usah dikomplain, nggak apa-apa, meskipun dhaif. Jadi, nah ini kita jaga Bapak Ibu. Jadi langkah pertama bicara sholat sunnah ini kita jaga dulu, karena ini adalah yang rawatib, yang mengikuti sholat fardu. Artinya apa? Jenengan sudah dikondisikan, gitu maksudnya. Jangan sampai jenengan pun sholat duhur kok orang sholat ba'da duhur. Yang sering terjadi itu qobliyahnya yang fail, yang sering-sering terjadi. Gini apa nggih? Karena alasan bekerja di kantor, sehingga arep teko yang sholat duhur ki ya wis wektune perek lah gitu. Misal iqomah nih mangkat nggih. Maka kalau terjadi seperti ini, jangan sholat dulu di rumah. Saya kadang-kadang Bapak Ibu datang ke masjid, saya kadang-kadang mendekati iqomah. Kenapa? Memberi kesempatan yang lain untuk jadi imam. Karena kalau saya datang, saya harus jadi imam. Sementara saya sebenarnya ingin juga kaderisasi di masjid-masjid, jangan cuma satu yang jadi imam, karena ada yang lain juga yang mampu jadi imam. Maka saya ngakalinya, saya sholat dulu qobliyah di rumah, lengkap dulu di rumah qobliyah, baru kemudian ke masjid. Berarti kehilangan tahiyatul masjid Bang Ustadz? Iya, kehilangan tahiyatul masjid. Nanti maka kita definisikan apa sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi secara fisik ia kelihatan kehilangan 2 rakaat, tapi sebenarnya untuk tahiyatul masjid tidak demikian. Tidak demikian. Kemudian kita sekarang masuk ke salah satu sholat tahiyatul masjid yang pertama, dari yang tidak dianjurkan jamaah, yang muqayyadah. Nanti untuk yang dianjurkan berjamaah, karena ini masih jauh nih, sholat tarawih masih jauh kan, sholat id masih jauh, maka saya balik pembahasannya. Yang hari-harian dulu. Ini menikah sholat tahiyatul masjid. Ketentuannya, ya nanti dalilnya mungkin didetailkannya sambil berjalan. Ya. 1. Sholat tahiyatul masjid boleh kapan saja, termasuk di waktu yang terlarang. Artinya kalau jenengan masuk ba'da asar atau ba'da subuh, jenengan tetap boleh melaksanakan tahiyatul masjid. Kemudian secara definisi Bapak Ibu semuanya, ini penting ya. Idza dakhala, jikalau salah seorang di antara panjenengan masuk masjid, fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Jadi ini dalil tentang
sholat tahiyatul masjid. Jikalau salah seorang di antara panjenengan mlebet teng masjid, sampun ngantos panjenengan lingguh sakderenge jenengan sholat 2 rakaat. Jenengan perhatikan. Jenengan resapi betul. Ini bukan disuruh sholat tahiyatul masjid, bukan. Bukan. Adapun dinamakan tahiyatul masjid karena menghormati masjid maksudnya. Karena menghormati masjid. Tetapi bukan tertuju secara khusus itu sholat secara khusus, itu bukan. Yang penting kalau jenengan idza dakhalal masjidah, jika jenengan masuk ke masjid sudah sholat 2 rakaat apapun sholatnya, maka jenengan sudah dikatakan sholat menghormati masjid. Paham ya? Apapun sholatnya, jenengan masuk ke masjid langsung sholat duha, asal minimal 2 rakaat, 1 rakaat nggak cukup. Kok jenengan melaksanakan sholat duha 8 rakaat misalnya, jenengan sudah dikategorikan orang yang menghormati masjid. Nah sekarang pertanyaannya, kita datang waktu subuh, waktunya longgar, di sini waktunya longgar kan? Apakah kita melaksanakan tahiyatul masjid atau langsung qobliyah subuh? Kalau waktunya longgar, silahkan jenengan dipisah tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Tetapi kalau panjenengan waktunya sempit, langsung qobliyah subuh pun jenengan sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Ringan toh? Kenapa? Idza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Jikalau panjenengan masuk masjid, maka jangan kau duduk sebelum jenengan sholat 2 rakaat. Enggak disebutkan ini sholat apa, sholat apa saja. Berarti kalau panjenengan sholat qobliyah duhur 4 rakaat, sudahkah tahiyatul masjid? Sudah. Jadi kalau jenengan datang waktunya kira-kira, kebanyakan kan mepet Bapak Ibu. Kalau sebelum duhur, nek jenengan 6 rakaat, rodo-rodo kurang waktunya. Maka jenengan boleh melakukan 4 rakaat. Kecuali bagi orang yang suka menunggu waktu sholat, datang sebelum adzan, dia sudah tahiyatul masjid tersendiri. Tapi begitu masuk Allahu Akbar, adzan ini petang menit. Selisih waktu antara adzan dan iqamah rata-rata di masjid Indonesia 9 sampai 10 menit. Gila apa nggih? Nek jenengan melaksanakan 6 rakaat dengan konsentrasi, kurang waktunya jenengan. Maka kalau dalam kondisi seperti itu langsung qobliyah, didahulukan qobliyahnya maksudnya. Jangan didahulukan jenengan secara khusus tahiyatul masjid, karena kalau jenengan melaksanakan qobliyah berdasarkan dalil ini, maka jenengan sudah termasuk orang yang menghormati masjid. Saya dipahami Bapak Ibu nggih? Maka dikatakan kembali ke dalilnya, idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Tidak disebutkan ini sholat apa, enggak. Bukan perintahnya Anda harus sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, bukan. Jadi bisa dilaksanakan kapan saja, termasuk di waktu yang terlarang. Sebab disebabkan ada masuk masjid. Kemudian minimal 2 rakaat. Maksudnya nggak Bapak Ibu? Memangnya ada 1 rakaat. Jenengan ba'da isya dalam kondisi jenengan mau bepergian, Pak Parti misalnya, bulan dapat tugas ke Australia, jenengan mau tindakan habis sholat isya, khawatir nggak sholat witir, kemudian jenengan batal wudu keluar. Menurut mazhab Syafi'i, setiap dia keluar dari masjid masuk lagi dia sholat lagi. Menurut mazhab Syafi'i, tidak di mazhab lain. Di mazhab Syafi'i pokoknya anggere metu mlebu sholat meneh, metu mlebu sholat meneh. Pak Parti batal wudu, kemudian masuk lagi sholat witir 1 rakaat. 1 rakaat boleh nggak sholat witir 1 rakaat? Boleh, ning dikondori wong pelit itu juga sama itu. Dikondori wong pelit itu. Boleh 1 rakaat. Tapi keadaan mungkin kan jenengan harus seperti itu. Maka Pak Parti belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Minimal batasan menghormati masjid itu 2 rakaat. Itu nggih, paham nggih? Itu. Makanya dikatakan menghormati masjid minimal 2 rakaat. Karena apa? Hatta yusolli rakaatain, kata Rasulullah. Sampai panjenengan sholat 2 rakaat, ojo linggu sampai jenengan sholat 2 rakaat. Berarti nek 1 rakaat belum terhitung tahiyatul masjid. Gitu. Kemudian ingat Bapak Ibu semuanya, intinya adalah sholat sebelum duduk 2 rakaat. Sampai pun ketika sholat Jumat, salah seorang sahabat ketika langsung duduk sama Rasulullah dikatakan sudah sholat 2 rakaat, belum berdiri, disuruh sholat. Ini menjadi dalil di sebagian mazhab
kecuali madzhab Syafi'i. 3 madzhab yang lain mengatakan berdalil dengan ketika Jumatan itu maka wong nek wis bajut lingguh sedilit untuk salat tahiyatul masjid. Berdalil dengan itu tadi. Tapi di madzhab Syafi'i enggak. Di madzhab Syafi'i kalau sudah duduk dianggap wis hilang kesempatannya. Tapi madzhab lain mengatakan berdalil dengan dalil tadi maka boleh tetap melaksanakan walaupun sudah duduk sebentar nih, orang duduk wisuwi maksudnya, wis jagongan gitu. Lali misalnya krok gitu, maka masih dibolehkan. Jadi dengan boleh pakai dua-duanya insya Allah. Sekali lagi di madzhab Syafi'i, setiap kita keluar karena batal, masuk lagi ke masjid atau karena hal yang lain, masuk ke masjid lagi, maka dilaksanakan ulang tahiyatul masjid. Artinya berlaku sebabnya. Kemudian, nah ini ada perbedaan pendapat persoalan menggabungkan, persoalan menggabungkan karena derajat sholat itu ada yang atau 3 martabat sholat kan martabat 3 martabat sholat secara umum khususnya di madzhab Syafi'i. Ini kitab saya ambil dari kitab madzhab Syafi'i. Ada sholat fardu, ada sholat yang rawatib dan sholat mutlaqoh. Nah di madzhab Syafi'i itu kalau tidak semartabat itu nggak boleh digabung, nggak boleh digabung. Maka sebagian mengatakan nggak boleh digabung dengan qobliyah karena rawatib berbeda dengan yang mutlaqoh atau yang muqayyadah. Maksudnya ngaten, saya dipahami bukan? Jadi qobliyah itu tersendiri sehingga menggabungkan niat untuk tahiyat dengan qobliyah sebagian di madzhab Syafi'i tidak membolehkan. Tetapi seseorang sudah mendapatkan pahala qobliyah tahiyatul, jika nggak ada waktunya dia langsung qobliyah. Di madzhab Syafi'i pun sama. Jadi nggak diniatkan, maksudnya nggak diniatkan ini untuk menggabung antara sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah. Tetap niatnya sholat qobliyah tok. Pahami Bapak Ibu? Jadi kalau jenengan sudah nggak ada waktunya, maka jenengan niatnya qobliyah tok. Dengan qobliyah tok seluruh madzhab sama beranggapan bahwa tetap dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Tapi sebagian madzhab yang lain mengatakan boleh menggabung. Pokoknya saya niat tahiyatul masjid, niat qobliyah subuh, niat sholat wudhu, itu boleh. 3 sekaligus digabung jadi 1 boleh. Demikian juga nanti sholat wudhu sama Bapak Ibu. Sholat wudhu itu hampir seperti sholat tahiyatul masjid. Sholat yang dilaksanakan setelah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah wudhu. Tidak disebutkan secara khusus harus sholat wudhu. Berarti dengan berwudhu kok pun sholat 2 rakaat, apapun itu masuk sholat wudhu. Itu. Nah, ini yang kadang-kadang masih salah pengertian di sebagian masyarakat. Kemudian persoalan niat. Jadi kalau jenengan waktunya mepet, jangan niat tahiyatul masjid maksudnya. Niatnya rawatibnya, qobliyahnya niatnya. Seluruh madzhab sama, 4 madzhab mengatakan kalau kita melaksanakan qobliyahnya dapat pahala tahiyatul masjidnya. Itu. Niatnya, persoalan niatnya. Dan jenengan sudah dihukumi sudah melaksanakan tahiyatul masjid. Tapi nek waktunya longgar, jenengan boleh tahiyatul dulu. Makanya sekali lagi ini persoalan menunggu waktu sholat. Kan nggak akan terjadi perselisihan kalau jenengan menunggu waktu sholat. Sak durungnya adzan kok jenengan masuk masjid. Jenengan sudah sholat tahiyatul masjid dulu. Begitu adzan masuk, jenengan langsung masuk rawatib. Itu maksudnya. Makanya kalau udah pensiun itu aja pilihannya Bapak Ibu. Itu aja lah pilihannya. Saya belum pensiun saja udah begitu saya. Nggak tahu pensiunnya kapan. Saya sudah seperti itu. Jadi di waktu-waktu tertentu saya memang menyempatkan untuk menunggu waktu sholat. Kemudian, jadi sekali lagi ini by definisi sholat tahiyatul masjid adalah idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Itu definisinya. Jikalau salah setunggal di antara panjenengan mlebet ing masjid, ojo lingguh sadurunge salat 2 rakaat. Sekali lagi, salatnya salat apa saja. Jangan duduk. Yang kalimat kuncinya itu jangan duduk dulu. Bahkan itu tadi waktu Jumatan sudah duduk, kamu belum sholat 2 rakaat, berdiri sholat 2 rakaat seperti itu. Nah ini tentang sholat tahiyatul masjid. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini. Nanti kita masuk ke sholat berikutnya, sholat sunnah wudhu. Ini juga penting. Nanti kita membahasnya juga agak dalam insya Allah karena banyak keutamaan terkait dengan sholat wudhu. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Mulai dipraktikkan Bapak Ibu. Hari ini jangan hitung-hitung, jangan kurang dari 40. Tambah malah 50 saya ini. Punjul malah 50 kalau Tuhan. Insya Allah.
Insya Allah. Jadi ringan loh kelihatannya setelah belajar. Kalau belum belajar, wah seket rokaat, edan po. Memang di kerjaan liyo po. Ya. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan taufik kepada kita semua yang hadir sehingga kita mampu melaksanakan setiap ilmu yang kita pelajari. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga, moga. Jadi telah diinformasikan bahwa kita menghadap Allah itu diharapkan sudah punya bekal. Nah, yang saya permasalahkan itu seperti apa orang yang merasa sudah punya bekal. Saya yakin kalau kita ditanya